Halo semua, nama saya Radit dan kali ini saya akan membahas tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Seperti biasa, di sini saya telah memiliki slide PowerPoint yang berisi tentang materi yang kita akan bahas kali ini, yaitu rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam PowerPoint kali ini? Yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah materi singkat tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua adalah latihan soal, dan yang ketiga adalah tentunya pembahasan dari latihan soal tersebut. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah materi singkat tentang yang akan kita bahas kali ini, yaitu rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, rasio trigonometri pada segitiga siku-siku adalah perbandingan trigonometri yang didasarkan pada segitiga siku-siku. Tentunya segitiga siku-siku ya. Dan apabila itu didasarkan pada seperti misalnya contoh koordinat kartesius, maka itu akan berbeda materinya, dan kalian bisa cek koordinat kartesius di channel YouTube saya sudah menguploadnya. Nah, bagaimana itu perbandingannya? Bisa kita lihat di sini, kita memiliki sebuah gambar segitiga. Nah, di segitiga kali ini adalah segitiga siku-siku tentunya, dan memiliki sisi AB, BC, dan AC, yang dimana ada sudut tetanya di sini. Nah, sudut teta ini ada apa? Sudut teta ini adalah sudut yang menjadi dasar penentuan kita cara menghitung dari sinus, kosinus, dan tangannya. Baik, langsung saja. Sinus merupakan cara mencarinya yaitu sin theta sama dengan depan per miring, yaitu sisi depan dari sudut theta dan sisi miring dari sudut theta, yaitu AC. Jadi untuk sinus theta rumusnya adalah sisi depan per sisi miring, atau bisa kita singkat menjadi sin demi. Sin theta sama dengan depan per miring. Kemudian kita lanjut ke kosinus. Kosinus cara mencarinya adalah cos theta, tentunya theta, yaitu samping per miring. Yang apa artinya? Sisi samping merupakan sisi samping dari sisi sebelah sampingnya dari sudut theta. Jangan bingung ya, kalau ini tuh sisi miring dan ini tuh adalah sisi samping. Bagaimana saya membedakannya? Mudah saja, sisi miring merupakan sisi yang paling panjang dari segitiga ini, atau bisa kita lihat dari letak sudut siku-sikunya. Dan di depan sudut siku-siku ini merupakan sisi miring. Selain itu merupakan sisi depan dan sisi samping. Baik, lanjut. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring, yaitu sisi samping ini dibagi dengan sisi miring ini. Jadi bisa kita singkat pula menjadi cos sami. Nah, kemudian yang terakhir ada tangan. Cara mencarinya yaitu tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping, atau bisa kita singkat menjadi tan desa. Oke, sampai sini ngerti? Kalau kalian belum ngerti, kalian bisa ulangi bagian part ini. Nah, jika kalian sudah mengerti, mari kita lanjut ke latihan-latihan soal. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah soal yang bisa dimengerti oleh para pemula untuk mempelajari trigonometri ini, yaitu segitiga ABC di samping, yaitu segitiga ini memiliki sudut siku-siku di C dengan sisi AC sama dengan 12 cm dan sisi BC sama dengan 5 cm. Maka nilai dari sin theta sama dengan berapa? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Nah, berdasarkan dari perbandingan yang kita ketahui tadi, kalian bisa mundurkan di beberapa menit yang lalu, maka sin theta sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring, yaitu sisi depan dari sudut theta adalah sisi BC, dan sisi miring dari sudut theta adalah sisi AB. Nah, saya sudah tulis di sini, yaitu sisi BC dibagi dengan sisi AB. Nah, bagaimana cara mencari sisi AB ini? Padahal kita hanya diketahui sisi BC dan juga sisi AC. Mudah saja. Pertama kita masukkan dulu sisi BC-nya, yaitu 5 cm, dan sisi AB-nya akan kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari BC tambah dengan AC, yaitu akar 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat sama dengan 13. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa kalkulator sendiri. Jadi jawabannya adalah 5/13. Kenapa tidak ada satuannya? Karena memang ini adalah
secara default ini tidak memiliki satuan, atau sin theta jawabannya memang 5/13, tidak ada satuannya di belakangnya, baik itu sentimeter, derajat, ataupun yang lainnya. Oke, jadi setelah lihat soal tadi, kesimpulannya secara tidak langsung rumus dari masing-masing trigonometri, yaitu sin, cos, dan tan tadi, bisa kita lihat atau kita dapat dari segitiga siku-siku, atau dasar dari sin, cos, tan secara mudahnya adalah berasal dari segitiga siku-siku. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa googling atau lebih lanjut belajar tentang hal ini. Dan terima kasih.